Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Setiawati dengan NIM C0E021015. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi manajemen di sektor publik. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua, peran akuntansi manajemen sektor publik. Dan yang ketiga, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, saya akan membahas akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat pengendalian dan perencanaan organisasi. Baiklah, poin pertama yaitu definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak interorganisasi. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasikan, pengukuran, dan pengakumulasian, penganalisaan, dan penyiapan dan pengomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Menurut Charles de Holmgren, akuntansi manajemen sektor publik adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tujuan organisasi. Poin kedua yaitu peranan akuntansi manajemen sektor publik, yaitu ada 6 peranan. Yang pertama, sebagai perencanaan strategi, biaya input, biaya output, dan biaya proses. Yang kedua, pemberian informasi biaya bertujuan untuk menentukan berapa biaya dan tarif yang dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Dan yang ketiga, ada penilaian investasi dilakukan dengan menggunakan analisis biaya yang manfaat. Yang keempat, ada penganggaran, tujuannya dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi, sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Yang kelima, perencanaan strategi adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Yang keenam, ada penilaian kinerja, bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, kedua-duanya dibangun atas dasar pertanggungjawaban, dan yang kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ditanggungjawabkan dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum, tidak dalam satu sistem yang terpisah. Dan adapun perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaannya yang pertama, target pengguna. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal, sedangkan untuk akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna eksternal. Yang kedua, batasan input proses. Untuk akuntansi manajemen tidak terkait aturan tertentu, dan untuk akuntansi keuangan, pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Poin keempat yaitu akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat pengendalian dan perencanaan organisasi. Yang pertama, sebagai perencanaan organisasi, merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional dalam hal perencanaan organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi, historis, dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pembangunan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan tercapainya tujuan. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada informasi bersifat rutin, yang kedua informasi kuantitatif dan kualitatif, dan yang ketiga informasi disampaikan melalui saluran formal ataupun informal.
Yang kedua, akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi. Merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Adapun proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik, menurut Jones and Fatbury, proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.